Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi berbincang pada saat break ya, Ti, ya. Tadi di awal pernyataannya Bu Yenti ini mengatakan bahwa kalau misalnya mau di-trace ini aliran judi online ini dananya kemana saja gitu ya. Ada juga ke politik. Nah, kan politik, gitu, Ti. Ya kan? Nah, di satu sisi tadi Pak Arianto mengatakan penguatan PPATK ini dengan unsur penindakan ini diperlukan saat ini. Bu Yenti menanggapi usulan ini seperti apa, Bu? Masih optimis nggak sih, Bu, gitu loh? Apalagi kalau ada unsur politiknya juga nih, Bu. Ya, itu kan pernyataan dari PPATK ya, Pak Arianto ya. Artinya PPATK ini kan bukan data asal gitu ya, karena sudah LHA namanya ya, laporan hasil analisis, artinya sudah dianalisis. Apa ya, tadi usulan Pak Arianto ya bagus kalau memang bisa artinya menjadi penyidik, mungkin maksudnya Pak Arianto kan ya. Tetapi paling tidak Pak Arianto, itu hasil analisis itu sekarang hanya petunjuk pun bukan petunjuk 184, harusnya alat bukti gitu kan. Ini alat bukti yang harus ditindaklanjuti. Karena ini hanya padahal itu analisisnya sudah sangat luar biasa ya, anggaran juga besar sekali untuk bagaimana PPATK bisa menyatakan bahwa ini dari judi online, ini kemungkinan dari narkoba, ini dari korupsi. Itu kan masih luar biasa, tetapi begitu sampai di penyidik seolah-olah itu bukan apa-apa gitu. Nah, ini yang khawatir di penyidik itu, maaf ya Pak Arianto, jadi main-mainan, mulai dilihat-lihat siapa aja yang terlibat, ini siapa aja, ini yang harus, jangan-jangan, ini saya curiga aja ya, boleh dong Pak, jangan-jangan bukan hanya di Komdigi yang tadi adalah korupsi, iya pasti, jangan-jangan di penegak hukumnya juga dipilah-pilah, oh yang ini nggak usah, yang ini nggak usah. Inilah yang membuat judi online dan kejahatan-kejahatan yang lainnya itu sepertinya tidak betul-betul tegak secara baik, tetapi memang ada diskriminatif, ada tajam ke bawah, tumpul ke atas, dalam artian orang-orang tertentu yang bukan siapa-siapa meskipun uangnya banyak, boleh gitu ya, ditegakkan. Tetapi kalau ini pejabat, ini politisi, ini pengusaha yang ada andilnya di dalam praktek berdinamika politik, kemudian banyak hal ya, kemudian diamankan. Banyak sekali asumsi atau perkiraan masyarakat, dan itu tidak bisa diabaikan begitu saja bahwa aliran dana hasil judi online ini supaya tidak nampak pada pejabatnya, pada orang-orang yang kuat itu diberikan kepada artis, diberikan kepada orang-orang yang sebetulnya secara lifestyle itu profilnya tidak cocok, misalnya tiba-tiba mempunyai usaha besar sekali padahal mereka tidak berkompeten, mereka bukan orang dari entrepreneur gitu. Ini kan banyak hal-hal yang mencurigakan. Baik. Ya, Bu Yenti, berarti kalau kita boleh pesimis, nampaknya tidak bisa secara tuntas begitu ya, pesimis nih ya, tidak bisa secara tuntas dong judi online yang berkaitan dengan TPPU dengan segitu kompleksnya yang tadi Bu Yenti jelaskan. Ya, saya tidak ingin pesimis, saya ingin mendorong untuk jangan deh main-main, semuanya jangan main-main. Tadi Pak Arianto sudah mengatakan ini ada korupsi, iya, karena menyalahgunakan kewenangan di Komdigi tadi kan. Apalagi nanti kalau ada di atasnya ada pembiaran dari pejabat yang bersangkutan dan kemudian dia membiarkan itu karena dia mendapatkan sesuatu, maka ada gratifikasi. Itu betul ada korupsi. Tapi Pak, di penegakan hukumnya sendiri juga tolong tidak ada korupsi. Kalau penegak hukum tidak mau menjalankan, tidak mau menyangkakan seseorang yang harusnya nyata-nyata itu tersangka menerima, tetapi ditutupi, itu juga sama. Mereka juga terlibat korupsi karena penegak hukum yang apakah itu nanti melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya yang harusnya menjadikan tersangka apa tidak, atau mendapatkan suap atau gratifikasi ya Pak Arianto. Banyak hal yang harus kita jaga. Saya tidak bilang pesimis, tapi ayo semuanya jujur, ayo semuanya untuk negara ini, karena judi online ini korbannya dalam tanda petik masyarakat sudah luar biasa, sampai dengan ada orang karena judi online menjual anaknya. Ini kan sudah 3 minggu yang lalu ada. Jadi harus kita semuanya itu bergegas untuk berintegritas semuanya, terutama para penegak hukum, terutama para pejabat, terutama para orang-orang yang berada dalam lingkungan legislatif. Yudikatif gitu. Mungkin begitu Pak Arianto. Saya Pak Arianto, banyak catatan penting dari Bu Yenti ya, begitu terkait nanti sudah masuk penyidikan, ini dipilah-pilih juga nih, mana yang perlu diproses, mana yang ternyata ditahan dulu dan lain sebagainya. Padahal awalnya Kapolri bersemangat karena ini sesuai dengan asa cita kepemimpinan Presiden Prabowo. Kalau Kapolrinya udah pasti bersemangat, pemimpinnya pasti bersemangat, tapi pelaksananya itu karena dia mempunyai kewenangan yang gede,
Ya, definisi korupsi itu ginilah ya. Kewenangan besar disertai dengan diskresi yang besar, tapi pengawasannya lemah. Itu yang terjadi lah. Itu tadi makanya saya khusus untuk judi online ini menurut saya itu extraordinary. Jadi kita harus perubahan total lah caranya itu supaya efektif. Seperti sekarang ini saya tadi mengatakan ya, bukannya saya menyalahkan PPATK itu cuman lapor-lapor doang. Itu sudah diperkuat dengan itu menjadi alat bukti kan. Hasil analisis menjadi alat bukti. Tapi dipakai apa tidak ini kan tergantung dari penyidiknya. Nah sekarang siapa yang memeriksa penyidiknya ini? Apakah itu tadi dipakai apa tidak? Di dalam KUHP tidak ada aturan itu. Dalam KUHP tidak ada ya? Tidak ada karena gini loh. Ini kelemahan KUHP juga Pak. Ini saran saya kepada penegak hukum di Indonesia ini. Kenapa nggak jadi efektif itu tadi ya? Karena kinerja daripada Polri ini tidak banyak diamati oleh orang luar. Misalkan dia menerima saksi ahli, 5 dari tersangka, 5 dari pelapor. Semua diterima, tapi belum tentu 10-nya itu masuk di dalam berkas. Tadi kan? Sesuai dengan keinginan dia, itulah. Ini kelemahan daripada sistem menurut saya yang harus diperbaiki. Jadi kita jangan berpikir kok susah, nanti kan bisa dimain-mainkan gitu, jangan-jangan. Bukan jangan-jangan ya memang gitu kalau saya. Itu yang terjadi di lapangan kayak gitu, karena itu tadi diskresi yang terlalu gede. Lantas harus seperti apa selain juga PPATK diperkuat ini? Aturannya dirubah supaya khusus kalau untuk judi online ya karena sudah sangat marak ya sehingga kita perlu jangan pakai aturan yang konvensional gitu loh. Seperti tadi PPATK di samping itu sebagai alat bukti ya kasih aja kesempatan untuk menindak misalkan tindaknya apa membekukan atau apa gitu. Sekarang kan enggak membekukan rekening bank. Yang melacak kejelekan PPATK. Kalau dulu bank itu ya kalau kita membuka rekening susah banget ya. Sekarang sudah agak mending tuh. Bisa tuh. Polisi telepon aja sekarang mungkin bisa. Tapi Pak Arianto bukannya dengan jadi kan publik kan menangkapnya begini Pak. Ini seakan-akan kayak ingin menyerahkan fungsi tugasnya aja nih ke PPATK begitu. Bukankah nanti stigma justru malah polisi kita nggak mampu, polisi kita tebang pilih. Benar dong adanya berarti seperti itu gitu loh. Iya. Maksud saya gini Mbak, itu tadi untuk menghilangkan kendala keluhan daripada PPATK, saya sudah menyerahkan pada polisi. Tapi kan dipilih-pilih. Artinya kan bola ini kan sekarang ada di institusi polisi. Itu tadi kan Bu Yenti mengatakan ini, tapi kan bisa dipilih-pilih oleh polisi ini. Nah untuk menghilangkan supaya polisi nggak bisa pilih ini tadi, kasihlah pengawasan kepada ini bagaimana polisi itu menindaklanjuti hasil ini jadikan alat bukti apa tidak. Antara lain adalah PPATK juga kasih kewenangan juga untuk menentukan siapa yang menindak di PPATK itu? Ya unsur polisi juga pasti kan Pak? Kan sana institusi. Undang-undang kan hanya mengatakan bahwa PPATK hanya boleh melaporkan, memberikan analisis, disampaikan kepada polisi. Polisilah yang menindak kan gitu kan. Jadi kan ini ada step-step itu loh, pelimpahan-pelimpahan kayak itu, tapi nggak tuh the point langsung. Ya saya bayangkan di KPK saja kan isinya kan ada jaksa, ada polisi juga gitu Pak. Nah untuk itulah makanya saran saya ini instrumennya dirubah. Instrumen dan juga regulasi juga dirubah ya. Instrumen untuk mencegah itu dirubah. Contohnya misalkan ada ketahuan ini orang masuk ini, udah langsung press matikan aja, nggak usah limpahkan lagi. Matikan aja. Kerjanya satu jalan begitu ya, Bu Yenti. Apakah yang perlu dirubah regulasi, instrumennya dan lain sebagainya? Sistemnya apalagi Bu? Apa? Macam-macam nih Bu. Iya, saya setuju itu dengan Pak Arianto kan. Pak Arianto kan beda ya dengan saya. Kalau kami kan hanya teoritis dan kemudian melihat gitu ya. Betul tuh Pak Arianto, saya itu berapa kali juga diperiksa sebagai BAP, tapi belum tentu juga saya itu ke pengadilan gitu ya. Untuk kasus-kasus besar Pak, ya saya nggak ke pengadilan juga gitu kan. Itu tergantung juga nanti jaksanya juga Pak. Jadi hal-hal ini terjadi. Maka mungkin kalau memang ada pemikiran bahwa harus ada pengawasan, ada juga penindakan terhadap para penegak hukum yang tidak mau melaksanakan dengan baik. Misalnya tadi itu disebutkan secara lebih teknis ya, bahwa apa yang didapatkan dari PPATK itu misalnya ada gambaran beberapa orang yang terlibat kemana-kemana itu ya harus gitu. Sebetulnya Pak Arianto undang-undang itu juga sudah cukup kuat ya, tapi apakah dilaksanakan apa tidak? Misalnya PPATK itu juga bisa, bahkan OJK juga bisa memblokir
memblokir walaupun tidak bisa menyita, tapi PPATK bisa memblokir kemudian menyita sementara 5 hari sampai dengan 20 hari. Dalam 15 hari kemudian, dalam 20 hari ini harusnya polisi itu cepat-cepat menyatakan tersangka, gitu ya, menetapkan tersangka karena PPATK hanya 20 hari setelah itu kan disita oleh penyidik. Tetapi ini nampaknya tidak sejalan, gitu ya. Entah penyidiknya tidak paham atau memang pura-pura tidak mau melaksanakan itu sehingga banyak yang lolos seperti itu. Sebetulnya seperti itu yang terjadi. Ini ada Pak Arianto ya, Pak Arianto. Banyak sekali ini kan, kalau ini kan memang kewenangannya polisi, bukan KPK, bukan apa-apa. Jadi Bapak, kita harus betul-betul mendorong, ya tidak boleh hanya Kapolri-nya saja ya, Pak Kapolri juga tidak boleh hanya mengatakan saya siap mundur besok kalau terlibat, tapi Pak Kapolri juga harus bilang kalau melihat anak buahnya tidak melaksanakan tindak gitu. Jadi bukan hanya untuk beliau sendiri gitu. Itu sulit kalau hanya untuk beliau sendiri, beliau enggak, tapi anak buahnya lah. Padahal yang menangani itu adalah di bawahnya, mulai direkturnya, kapoldanya dan sebagainya. Ini bagaimana caranya bisa mengawasi ini. Pak Arianto sebagai salah satu ini ya Pak, mungkin info bahwa Kapolres Ciamis itu pada bulan September itu bisa menangani Pak langsung ke Kambojanya 265 miliar. Nah, tapi ini harusnya kan diapresiasi sehingga diikuti oleh Polres-Polres yang lain, bahkan tingkat Bareskrim atau tingkat Direktur Polda. Mestinya seperti itu. Nah, ini jangan-jangan yang bagus-bagus malah tidak diapresiasi, misalnya mendapatkan Kompolnas Award atau apa, itu kan betul-betul ini kan bisa Pak. Apa apresiasi untuk itu, jangan disembunyikan bahwa ada yang berhasil 265 miliar loh. Bukan hanya tadi itu, hanya seberapa. Jadi tadi saya mengatakan bahwa tidak ada 100 miliar itu nggak ada apa-apanya gitu. Benar tuh. Ya, baik, terakhir Pak Arianto. Tipis aja Pak. Ya dari dulu saya mengatakan ya, kita jangan ngomong kita sudah menangkap sekian, kita sudah menangkap sekian. Di Komdiki juga gitu, kita sudah mau nutup sekian. Dibandingkan dengan kejadiannya mestinya. Kalau kejadiannya 1000 kita bisa nangkap cuma 10, itu kan baru bagian kecil kan, itu bukan prestasi. Maksimal begitu. Tapi ya, Pak? anyway ya, ini saya bagus karena apa? Polisi ternyata selama ini nggak pernah nangkap yang gede-gede, ini kan gede banget ini ya. Dan temuan yang sangat besar sekali bisa membuktikan bahwa ternyata Komdiki itu malah justru melanggar itu. Ini membuktikan teori saya ya bahwa itu judi tanpa adanya pembiaran tidak akan mungkin terjadi. Nah, tanpa ini kan judi ya? online pakai ini kan karena itu mestinya ditutup malah dilindungi, nggak terjadi. Pasti ada pembiaran itu. Nah, tinggal siapa yang termasuk dalam pembiaran itu aparatnya macam-macam. Dan itu sudah dipenyidik belum Pak? Apanya itu? Pola-pola itu semua? Sudah. Cuma sekarang mungkin penyidik akan mendalami terus, mudah-mudahan yaitu tadi semua unsur-unsur mau TPPU-nya, korupsinya, gratifikasinya, perjudiannya sendiri, itu semua dilacak sehingga siapa. Dan sudah dilacak dong Pak pasti Pak? Sudah pasti. Ya. Tinggal mungkin belum diumumkan. Eksekusi itu Pak. Sudah, sebagian kan sudah ditetapkan tersangka dan sebagainya. Cuman kita nggak ngerti sejauh mana kok masih tidak dibuka. Jadi harapannya benar-benar tuntas ya Pak, sehingga tidak ada lagi judi online, khususnya tidak ada lagi pencucian uang di dalam judi online tersebut ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Pak Arianto terima kasih Pak. Bu Yanti terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke.